Ini katanya Bitcoin mau halving. Apa sih maksudnya halving itu apa? Nah kan tadi kan lu nambang untuk dapat 1 kan. Itu dapat 6 sekian blok. Sekarang itu dibagi 2 dong. Jadi kalau lu punya tambang tadi, yang misalnya bisa ngasilin 1, misalnya lu punya tambang besar banget nih, bisa 1 sehari. Sekarang cuma dapat setengah. Berkurang dong duitnya. Betul. Tambah susah. Jadi otomatis, jadi Bitcoin itu cuma bisa ditambang untuk diciptakan. Oh, jadi yang ditambang ini yang jadi lebih sulit, tapi yang duit yang sudah terjadi enggak? Akan naik jadi justru. Jadi akan naik lebih karena susah ini lagi. Lebih sulit. kurang. Iya, betul. Oh, itu yang namanya halving. Itu dia, makanya setiap halving dia boom. Meledak dia. Kapan ini halvingnya? 20, tanggal 20. Karena tanggal berapa ya? 18. Iya, 2 hari lagi. 2 hari lagi di-cut, tapi dia nggak langsung terjadi. Dia akan nunggu dulu 4 bulan biasanya. Secara historical lah, soalnya dia siklus kan. 4 bulan sih meledak. Ini 4 bulan lagi meledak. Pasti? Pasti. Selamat pagi dan jumpa lagi dengan Pak Git. Ya, tadi itu telah ditanyakan oleh Dr. Richard gitu ya. Menanyakan kepada teman apa sih halving itu gitu ya. Nah, ini dijelasin tentang halving Bitcoin oleh Timothy yang tadinya ngambang dapat 6 blok gitu ya, ini dapat 3 ya, separuhnya. Jadi gini teman-teman ya. Pak Git akan menjelaskan maksudnya halving Bitcoin atau Bitcoin halving ya. Ini dengan cara yang lebih mudah supaya gampang dipahami gitu. Yang namanya halving itu berasal dari kata half ya, yang artinya separuh atau setengah gitu teman-teman. Jadi Bitcoin ini memang seperti kata Timothy tadi itu bisanya hanya ditambang gitu memperolehnya gitu. Nah, untuk mempermudah gitu kita buat ilustrasi ya, terlihat pada gambar ya. Nah, ini katakanlah lingkaran kuning ini ya, adalah sebuah tempat mining atau cadangan deposit Bitcoin. Gitu, teman-teman. Nah, cadangannya ini, cadangan Bitcoin dalam mining pool ini, cuman terdiri dari 21 juta Bitcoin. Jadi, itu nggak bakal lebih. Cuman isinya itu cuman segitu. Gitu. Ini penjelasan mudahnya seperti itulah. Cuman terdiri dari 21 juta Bitcoin. Dan yang namanya halving, half gitu ya, setengahnya, itu terjadi 4 tahun sekali. Gitu. Jadi katakanlah di 2008 dimulai, halving pertama itu terjadi di 2012 ya. Yang terlihat pada gambar ya, yang pertama di 2012 ya. Nah, jumlah Bitcoin di 2012 pada saat halving itu tinggal separohnya. Nah, ini yang disebut tadi separohnya. Jadi tinggal 10.500.000 Bitcoin pada tahun 2012. Demikian pula di tahun 2016 ya, 2008, 2012, 2016 itu kan 4 tahun sekali itu. Di 2016 ya, yang tadinya di 2012 Bitcoin itu tinggal 10.500.000, itu kepotong lagi. Kepotong lagi separohnya, jadi menjadi 5.250.000 Bitcoin. Kemudian di 2020, nah, ini 5.250.000 ini ya, itu kepotong lagi, keambil ya. Maksudnya udah ke mining gitu, sisanya tinggal 2.625.000 Bitcoin. Dan begitu seterusnya. Kalau kita buat sebuah rumus gitu ya, itu katakanlah jumlah BTC itu sama dengan ya berapa kali halving yang keberapa gitu ya. Jadi jumlah BTC sama dengan 1/2 pangkat N. N-nya ini adalah halving yang keberapa gitu ya, kali 21 juta gitu. Jadi kalau halving pertama itu 1
1/2 atau setengah pangkat 1 per 2 pangkat 1 gitu ya, dikali 21 juta gitu. Jadi halving pertama itu mendapatkan sisanya yang di pool mining atau di tempat tambang itu tinggal separohnya gitu. Kemudian di halving yang kedua itu katakanlah 1/2 pangkat N, 1/2 pangkat 2 dikali 21 juta. Artinya 21 juta dibagi 4 gitu. Jadi tinggal menghasilkan 5.250.000 Bitcoin. Dan seterusnya dan seterusnya. Dalam perhitungan awam ya, jadi adalah kalau kita lihat di internet ini, Bitcoin akan habis di 2140, maksudnya di tahun 2140 gitu ya. Atau kalau dari sekarang itu di 2015 berarti 125.000 kemudian, maksud pagi 125 tahun kemudian ini Bitcoin tuh akan habis gitu. Tapi kalau kita cek kenyataannya itu nggak bakal, karena habisnya tadi separuh-separuh. Katakanlah kalau 2140 itu ya dikurangi 2008, kita pakai kalkulator aja, karena ini hitungannya ribet kalau nggak pakai kalkulator. Tahun 2140 dikurangi 2008. Nah, ini adalah 132 tahun. Kalau per halving itu memakan waktu 4 tahun, berarti 132 ini kita bagi 4. Nah, bagi 4 sama dengan 33, gitu teman-teman. Nah, kalau dikatakan 1/2 ya, kalau ini kita hitung di tahun 2140 nanti ya, 1/2 pangkat 33, kemudian dikalikan dengan total jumlah atau total supply Bitcoin yang 21 juta itu, nah itu masih ada angkanya, atau katakanlah itu ya kalau nggak salah tadi 0,00024 ya, sekitar segitulah ya. Pak kita agak lupa angkanya, tapi masih ada 2140 itu masih ada ya 0,00024 tadi Bitcoin. Nah ini 2144 akan terparuh lagi separohnya. Ya tinggal dirumuskan dengan tadi gitu ya. Artinya 1/2 pangkat N ya itu kan berarti sudah ke 34 ya kalau di 2144. Tinggal dikalikan dengan total supply Bitcoin atau 21 juta Bitcoin. Ya. Itu akan ketemu nanti. Jadinya itu sampai kapanpun Bitcoin ini sampai dunia kiamat dengan rumus halving tadi ya, ini tidak bakal habis ya. Karena ini adalah menurut Pak Git ya penemuan jenius gitu. Sesuatu yang tidak ada inflasinya, gitu. Mentok dia akan dijual, tapi juga tidak ada akan akhirnya gitu, tidak ada akhirnya karena sifatnya tadi adalah halving gitu. Sampai kapanpun ini akan terjadi pembelahan. Kalau dikatakan ya makhluk bersel satu membelah diri gitu ya, terbelah tiap 4 tahun sekali gitu, konsepnya seperti itu gitu. Dan ini nggak bakal habis sampai dunia kiamat. Nah, kenapa tadi pernyataan Timothy katakanlah boom gitu ya, setelah halving 4 bulan kemudian boom ya. Itu biasanya kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin ya dari 2016 ya, 2016, 2020 itu saat mau halving biasanya dia turun dulu Bitcoin itu. Kemudian begitu terjadi halving ya, nggak lama kemudian naik. Kenapa? Karena katakanlah pembelinya yang membutuhkan itu tidak banyak atau katakan tetap gitu ya. Kalau pembelinya tetap artinya dia dengan supply yang berkurang, pembelinya tetap. Supply-nya berkurang separuh, otomatis dia akan naik ya. Ya tadi dikatakan 4 bulan kemudian meledak. Tapi kalau kita cek di 2024, hal ini sudah tidak terjadi.
Maksudnya biasanya sebelum halving itu dia turun dulu baru naik. Nah di 2024 kemarin itu nggak terjadi, malah ngegas terus gitu. Karena apa? Karena ya jumlah Bitcoin-nya itu makin sedikit, yang butuh itu makin banyak gitu. Ini mudah dan simpel aja berdasarkan hukum permintaan dan supply. Di mana di 2004 ini ada perbedaan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Kalau di tahun-tahun sebelumnya katakanlah permintaan tetap tapi supply menurun, nah itu naik gitu. Nah di 2024 ini yang Pak Git lihat itu justru permintaannya naik, supply-nya menurun. Di mana sebelum halving ya kalau kita ingat dulu 2004 Januari mungkin ini kalau Pak Git nggak salah ingat itu ya. Bitcoin masih harga di 600 juta ya di 2024 awal gitu ya. Nah ini BlackRock itu membuat ETF Bitcoin. Nah, artinya pada saat itu BlackRock itu memborong 6.000 Bitcoin. Nah, makanya dia naik tuh hampir ke 1,1 M gitu ya. Kemudian seingat Pak Git itu bulan Juni atau Juli tahun lalu dia koreksi ke 850 juta. Terus naik lagi hingga 110.000 US dollar atau katakanlah 1,7-1,8 miliar per Bitcoinnya. Nah, dengan konsep tadi, yang artinya sekarang itu masyarakat kan makin lama makin tahu. Dan sudah banyak tuh yang bikin konten ya, dia mulai nabung Bitcoin gitu, sedikit demi sedikit. Nah, ini bukan hanya terjadi pada personal saja gitu ya. Kalau kita cek ke El Salvador yang presidennya Nayib Bukele itu, nah ini satu hari dia membeli 1 Bitcoin. Gitu. Baik kita ambil kesimpulan teman-teman. Jadi mudah-mudahan, maksudnya dengan cara Pak Git menjelaskan tadi, yang dimana mining pool Bitcoin yang berjumlah 21 juta awalnya itu ya, dengan tiap per 4 tahun terpotong supply-nya menjadi separuh. Ya, jadi kalau sekarang itu kira-kira ya sekarang kan halving yang keberapa ya? Ini 2012, 2016, 2020, 2024 ya. Itu ada halving yang keempat gitu. Jadi kalau kita masukkan ke rumus tadi ya, 1/2 × 4 dikalikan dengan 21 juta gitu ya. Artinya 1/16 ya, 2/4 kan 16, 1/16 kali 21 juta ya, atau 21 juta dibagi 16 itu sekitar 1.300.000-an gitu ya. Dan ini terus menerus gitu teman-teman. Artinya besok di 2030 di 2028 gitu ya. Ini tinggal kita jumlahkan atau tinggal kita kalikan aja 21 juta gitu ya, dibagi 32 gitu ya, mungkin udah tinggal 600 ribuan lah seperti itu. Nah soal harganya naik tadi yaitu sebetulnya dengan cara tadi itu hukum ekonomi aja gitu berdasarkan demand and supply gitu, dimana supply-nya ini makin sedikit dan permintaannya itu makin banyak, makanya harganya naik gitu. Tapi ini khusus Bitcoin aja ya Pak Git, cuma Bitcoin aja, bukan terhadap koin-koin atau turunan dari Bitcoin yang lain. Dan menurut Pak Git ini cukup sekian. Terima kasih.